Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu Dewan Penguji beserta Bapak Rocky Adiguna selaku dosen pembimbing dalam penulisan tesis ini. Semoga Bapak Ibu semua selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Perkenalkan, saya Aisyana Revi'a Cika Wibowo, mahasiswa MMUGM Kampus Yogyakarta, batch 77 Konsentrasi Entrepreneurship. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Perancangan Model Bisnis Pakaian Ramah Lingkungan Westy and Bestie. Adapun hal-hal yang melatar belakangi penulisan tesis ini, yang pertama yaitu proses globalisasi memunculkan tren baru yaitu mode cepat yang menyebabkan perilaku masyarakat menjadi konsumtif. Mode cepat atau yang biasa kita kenal dengan fast fashion secara tidak langsung merugikan diri sendiri akibat pengeluaran boros untuk terus mengikuti tren. Teridentifikasi 35% dari polusi sampah tidak terurai merupakan limbah produksi dari industri tekstil dengan serat polyester. Polusi sampah tersebut ternyata mempengaruhi kesehatan para pekerja karena zat kimianya yang berbahaya dan juga kerusakan lingkungan akibat produksi pakaian yang tidak bertanggung jawab. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan bahwa tumpukan sampah tekstil ini dapat menjadi ancaman yang serius bagi Nusantara. Hal ini pun juga diperkuat dengan pernyataan Greenpeace Indonesia bahwa kegiatan daur ulang ternyata belum tentu tepat untuk menyelesaikan ancaman tersebut, sehingga muncul sebuah konsep yaitu mode lambat untuk menanggulanginya. Konsep mode lambat atau slow fashion ini menjadi sorotan dunia setelah adanya tragedi buruk di Rana Plaza, Bangladesh, yaitu sebuah tragedi akibat adanya penindasan hak pekerja dalam memproduksi sebuah fast fashion. Hal ini menjadi gerakan baru untuk mulai memperhatikan produksi yang lebih berkelanjutan untuk jangka panjang. Selanjutnya, di Indonesia, sektor industri tekstil termasuk ke dalam 5 sektor prioritas teratas yang didukung oleh pemerintah dalam program Making Indonesia 4.0 karena menyumbang nilai ekspor tertinggi pada tahun 2019 yaitu 12,9 miliar US dollar. Kemenperin menyebutkan bahwa inovasi pakaian ramah lingkungan yang berkonsep ini masuk ke dalam indikator tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu pada poin 12, menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan, dan juga poin 13, mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Perencanaan pakaian ramah lingkungan menggunakan sistem ekonomi sirkular masuk ke dalam perencanaan model bisnis potensial urutan 2 teratas dalam RPJMN sampai tahun 2029. Banyaknya dukungan program pemerintah terhadap perencanaan bisnis ini banyak memberikan kami peluang positif. Yang pertama yaitu pada lapisan ekonomi menghasilkan pertambahan pendapatan nasional, yang kedua yaitu lapisan lingkungan menghemat penggunaan air, mengurangi emisi karbon dan mengurangi limbah kimia, dan yang ketiga yaitu lapisan sosial yaitu menciptakan lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya yaitu latar belakang internal. Westy and Bestie merupakan bisnis berbasis daring dan berlokasi produksi di Surakarta serta didirikan pada pertengahan tahun 2022. Produk ini 100% dibuat oleh para pengrajin lokal menggunakan pewarna alam dan bahan ekoprint yang pastinya ramah lingkungan tanpa menggunakan serat polyester. Perusahaan ini mengedepankan konsep ethical fashion sehingga masyarakat pun merasa aman untuk membeli produk dan menggunakannya. Bentuk efisiensi sumber dayanya dengan melakukan optimalisasi penggunaan bahan, sehingga sisa-sisa kain potongan dapat dijadikan produk aksesoris yang bernilai guna lebih. Westy and Bestie menerapkan strategi diferensiasi dalam memproduksi dan memasarkan produknya. Produknya sangat berkualitas tinggi dan memiliki harga bersaing bagi semua kalangan sesuai pesanan. Dengan demikian, meskipun penggunaan pakaian ramah lingkungan lokal ini masih terbilang sedikit, namun kualitas produk Westy and Bestie ini diyakini mampu bersaing dengan antusiasme pasar karena selalu menekankan nilai lingkungan dan kesejahteraan sosial. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Dari beberapa latar belakang eksternal dan internal yang telah disebutkan sebelumnya, perusahaan perlu melakukan analisis rencana model bisnis untuk menjalankan usaha pakaian ramah lingkungan ini yang pastinya berkelanjutan menggunakan sistem ekonomi sirkular yang berfokus pada lapisan ekonomi, lingkungan, dan sosial. Selanjutnya yaitu pertanyaan dan tujuan penelitian. Adapun pertanyaan dalam penelitian tesis ini yaitu bagaimanakah bentuk model bisnis yang tepat bagi Westy and Bestie dengan memperhatikan aspek triple layer business model canvas atau yang selanjutnya akan disebutkan jadi TLBMC. Pertanyaannya meliputi bagaimana model bisnis perusahaan pada lapisan ekonomi, pada lapisan lingkungan, dan lapisan sosial. Adapun tujuan penelitiannya yaitu yang pertama merancang model bisnis yang berkelanjutan bagi perusahaan, menganalisis model pakaian ramah lingkungan dengan sistem ekonomi sirkular, dan yang ketiga menganalisis kelayakan secara aspek ekonomi. Bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu model bisnis, yaitu sebuah alat untuk perencanaan bisnis dalam menciptakan, memberikan, dan menawarkan nilai.
Selanjutnya yaitu Triple Layer Business Model Canvas atau TLBMC, yaitu model bisnis kanvas yang berorientasi pada inovasi berkelanjutan. Yang ketiga yaitu peta empati, yaitu sebuah alat untuk mengetahui apa yang diharapkan dan diinginkan oleh calon pelanggan. Keempat yaitu fashion atau busana, itu sebuah barang untuk menunjang penampilan seseorang. Kelima yaitu mode berkelanjutan, sebuah gerakan transformasi menuju integritas ekologis dengan menggunakan bahan ramah lingkungan. Selanjutnya ada metode bebas sampah, yaitu sebuah gerakan untuk meminimalisir limbah dari aktivitas produksi mulai dari proses awal hingga akhir. Selanjutnya ada ekonomi sirkular, yaitu sebuah alat untuk memaksimalisasi rantai nilai suatu barang serta menghidupkan kembali sistem ekonomi. Yang kedelapan yaitu siklus produksi tertutup atau closed loop production, yaitu rantai produksi melingkar yang berfokus pada penggunaan kembali sumber daya. Selanjutnya ada pun komponen-komponen pada TLBMC yang terbagi menjadi 3 lapisan, yaitu lapisan ekonomi, lingkungan, dan sosial, dan setiap lapisannya terdapat 9 elemen yang berbeda-beda seperti pada slide di samping. Selanjutnya yaitu bab 3 metode penelitian. Yang pertama akan dipaparkan yaitu desain penelitian. Yang pertama, penulis akan menetapkan hierarki penelitian berupa permasalahan dan target kasus. Lalu dilanjutkan pada fase 1, yaitu wawancara dan observasi kepada informan penelitian berupa calon pelanggan dan pelaku usaha untuk mendapatkan buku kode TLBMC serta peta empati yang selanjutnya akan digunakan kembali pada fase 2 untuk membuat pertanyaan survei kuesioner. Berikutnya, fase 2 menyertakan kuesioner dengan Google Forms secara online sehingga mendapatkan validasi dari beberapa responden penelitian untuk menghasilkan sebuah rancangan model bisnis yang tervalidasi dengan konsep TLBMC. Pada fase terakhir, yaitu akan dilakukan pengujian kelayakan finansial atau kelayakan ekonomi dengan metode NPV atau Net Present Value, IRR atau Internal Rate of Return, dan PP atau Payback Period. Selanjutnya yaitu sumber dan pengumpulan data. Dalam penelitian ini terdapat 2 sumber data, yaitu primer dan sekunder yang dijelaskan sebagai berikut. Data primer dapat didapatkan dari observasi nilai-nilai yang ditawarkan oleh kompetitor. Lalu yang kedua adalah wawancara pelaku usaha dan pengamat busana sebagai perwakilan calon pelanggan potensial yang masing-masing wawancaranya berdurasi kurang lebih 30 menit secara semi terstruktur. Yang terakhir yaitu survei calon pelanggan dengan kuesioner secara online menggunakan Google Form dengan metode self-administered survey. Data sekunder yaitu didapatkan dari internet dan buku teks. Selanjutnya pada bab 4 yaitu strategi dan rencana. Yang pertama yaitu analisis kompetitor. Dalam subbab ini, dari observasi diperoleh beberapa data, yaitu kelebihan dan kelemahan kompetitor, sehingga dapat dianalisis nilai-nilai yang ditawarkan dari tiap-tiap kompetitor pada tabel berikut. Semua kompetitor menjual produknya dengan variasi harga yang bermacam-macam dan proporsi nilai yang berbeda-beda. Harga produk yang ditawar pun bervariasi sampai Rp2.500.000. Mereka menerapkan QC atau kontrol kualitas, namun belum ada yang menyediakan sebuah layanan purna jual bagi produk-produknya yang memiliki penurunan nilai guna. Sehingga dalam hal ini Westy & Beasty berencana untuk melengkapi nilai-nilai yang kurang tersebut untuk dikembangkan pada bisnis ini. Analisis peta empati. Berikut merupakan analisis hasil peta empati yang didapatkan dari beberapa informan dan responden penelitian sebagai berikut. Yang pertama yaitu Seno Prasetyo, seorang fashion stylist di Malang. Selanjutnya ada Kenny Haryanto, seorang pengamat busana yang berada di Belanda. Lalu Mariza, seorang fashion student LaSalle College di Jakarta. Lalu seorang pelaku usaha, Sherlinta di Surakarta, seorang pengrajin bernama Ibu Ida di Bekonang, dan juga 107 responden penelitian yang didapatkan melalui Google Form. Mereka mendengarkan informasi terkait sustainable fashion dari media dan rekomendasi orang-orang terdekatnya. Mereka pun juga merasa lebih aman dalam menggunakan pakaian ramah lingkungan karena ikut melestarikan alam dan juga sebagai bentuk dari kesadaran diri sendiri. Mereka melihat bahwa desain dari pakaian ramah lingkungan ini cenderung unik dan banyak tersedia di seluruh platform online. Apabila mereka mendapatkan kepuasan dalam penggunaan produk pakaian ramah lingkungan, mereka akan mengajak orang lain sebagai wujud edukasi dan juga campaign dari sustainable fashion itu sendiri. Adapun beberapa poin yang dikhawatirkan oleh mereka yaitu size chart yang kurang sesuai, perbedaan kualitas antara foto dan barang asli, dan juga harganya yang terlalu mahal. Oleh karena itu, mereka mengharapkan produknya akan harus harga bersaing, juga memiliki transparansi brand, dan juga memiliki layanan purna jual sehingga bermanfaat bagi siklus akhir produk mereka. Selanjutnya yaitu TLBMC lapisan ekonomi. Ini merupakan kanvas model bisnis lapisan ekonomi. Yang pertama yaitu segmen pelanggan yang dituju oleh perusahaan ini yaitu pelajar atau mahasiswa, baik laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya ada komunitas pecinta busana hingga masyarakat kelas menengah dan ke atas atau middle to upper.
Proporsi nilai yang ditawarkan yaitu produk lokal dari bahan ramah lingkungan kualitas terbaik dengan layanan customisasi desain dan purna jual. Saluran yang digunakan perusahaan ini yaitu mulut ke mulut atau e-worm dan platform online dengan hubungan pelanggan berupa edukasi yang merata, pelayanan cepat, dan promo membership. Sumber pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan didapatkan dari penjualan produk yang bervariasi dan juga jasa customisasi desain. Sumber daya kunci perusahaan yaitu terbagi menjadi sumber daya fisik, sumber daya finansial, dan sumber daya intelektual. Aktivitas kuncinya yaitu riset dan pengembangan, produksi, quality control, pengemasan, dan pemasaran. Mitra kuncinya yaitu pengrajin kain ekoprint sebagai mitra utama, vendor IT untuk pengembangan website, dan juga pengiriman barang. TLBMC lapisan lingkungan. Nilai fungsional yang ditawarkan oleh perusahaan yaitu menggunakan selembar kain ekoprint dengan panjang 2,4 meter persegi untuk membuat pakaian dan aksesoris tanpa meninggalkan sampah tekstil. Produksi yang dilakukan yaitu menggunakan standar industri hijau atau SIH dalam setiap tahapannya, seperti pemilihan kemasan recycle, penggunaan sumber daya alam untuk energi seperti air hujan, matahari, dan lain-lain. Air daur hidup dari produknya yaitu sebuah daur ulang produk dan pemanfaatan sisa potongan kain untuk mendukung potensi ekonomi sirkular. Selanjutnya, manfaat lingkungan yang diperoleh yaitu mengurangi jejak karbon, mengurangi kebutuhan energi, dan juga limbah tekstil. Selanjutnya yaitu TLBMC lapisan sosial. Ini merupakan kanvas model bisnis lapisan sosial. Nilai sosial ditawarkan yaitu nilai hubungan jangka panjang yang terjalin baik bagi para komunitas, pemerintah, karyawan, maupun pelanggan. Skala jangkauan yang dicapai yaitu regional dengan pemasok serta jangkauan lokal dengan asosiasi perdagangan. Besti and Besti mencerminkan budaya sosial berupa bentuk kesadaran diri dan juga tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility akibat adanya program pemerintah yang terkait adanya isu perubahan iklim. Manfaat sosial yang didapatkan yaitu peningkatan taraf hidup penjahit dan pengrajin serta implementasi anjuran program pemerintah yang berkelanjutan. Analisis sistem ekonomi sirkular. Pada sebab ini, siklus produksi tertutup atau closed loop production dapat divisualisasikan pada gambar di samping, di mana layanan purna jual termasuk pada poin daur ulang, sehingga hal ini memastikan optimalisasi rantai nilai yang diciptakan. Dalam siklus ini terdapat dua aliran logistik, yaitu antara produsen ke konsumen sebagai bentuk penjualan barang, dan juga reverse logistik atau sebaliknya dari konsumen ke produsen sebagai pengumpulan barang untuk daur ulang. Adapun beberapa peran ekonomi sirkular pada bisnis ini, yaitu yang pertama meningkatkan efisiensi sumber daya, yang kedua mengurangi jejak sampah, yang ketiga mengurangi biaya operasional. Selanjutnya yaitu analisis kelayakan finansial. Analisis kelayakan finansial atau aspek ekonomi ini dapat dilihat pada dapel. Berdasarkan analisis ini menggunakan 3 skenario yaitu pesimis, normal, dan optimis, didapatkan nilai perhitungan NPV, IRR, dan PP yang layak karena diidentifikasikan dengan indikator setiap perhitungan yaitu NPV di atas 0, IRR di atas 3,5% berdasarkan Peraturan Bank Indonesia tahun 2021 dan juga waktu pengembalian di bawah 5 tahun menurut Eugene F. Bingham et al. Tahun 2014. Dengan demikian, rencana bisnis pakaian ramah lingkungan dengan sistem ekonomi sirkular Besti and Besti dapat dikatakan layak dan bisa dijalankan. Selanjutnya yaitu rencana aksi, kegiatan, dan waktu pelaksanaan. Berikut timeline kerja Besti and Besti dibagi menjadi 3 tahapan yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi yang akan dimulai pada bulan Oktober tahun 2022. Tahap persiapan didominasi dengan pengujian sampel SOP untuk mendapatkan kualitas terbaik sehingga masyarakat pun mampu untuk menerimanya. Sedangkan tahap pelaksanaan ditujukan pada kegiatan produksi, penjualan, dan pengembangan. Untuk tahapan evaluasi akan dilakukan secara rutin setiap seasonal design atau desain musiman berakhir yaitu sekitar 3-4 minggu sekali. Selanjutnya yaitu tugas dan tanggung jawab. Berikut beberapa uraian peran dan tanggung jawab setiap anggota pekerja pada Besti and Besti sebagai berikut. Terdapat 2 orang founder yaitu penulis sebagai kepala perencanaan dan pengembangan, serta rekan penulis sebagai kepala produksi dan operasional. Selanjutnya terdapat beberapa staf yaitu 1 orang staf pemasaran dan administrasi, 1 orang staf desainer, 1 orang staf keuangan, dan juga 3 orang penjahit. Demikian hasil penelitian tesis yang berjudul Perancangan Model Bisnis Pakaian Ramah Lingkungan Besti and Besti. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Dewan Penguji dan juga Bapak Rocky Adeguna selaku dosen pembimbing atas waktu yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil penelitian tesis ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi akademisi dan juga praktisi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.